aku lagi mau mampir, mau nyari Sinta. Ini rame banget sih. Ada Kumil. Apa kabar ih? Cantik banget. Terima kasih. Aku tuh kemarin lihat pamfletnya. Aku tuh mau janjian sama si Sinta. Permisi. Ada si Teteh Sinta cantik Sayangku cinta. Aku mampir aja. Kamu juga cantik Aku ketemu dia ya, kata aku teh kirain teh si Sinta teh sombong. Pas ngomong teh ngomongnya Sunda kan. Terus udah kata enggak gitu teteh, aku mah alusnya kata aku teh kirain aku sombong, tahu awalnya. Ya sok tanyain si Dedep, aku mah ceweknya petarung, pekerja keras. Enggak kelihatan Nggak kelihatan tapi kepercayaan. Kelihatannya teh kayak inces gitu. Inces enggak aku. Barbar aku mah. Kalau diceritain masa lalunya lebih lebih kaget. Aku mah teteh jadi nggak suka cewek yang menye-menye si Yoga. Kamu yang gitu-gitu. Tapi dia menye-menye enggak? Atau fighter juga? Fighter juga. Dia juga apa? Diajarin barbar. Model MUA, terus uangnya terus dibeliin beras buat ibu bapaknya. Keren. Nah makanya kalau dari konten lumayan tahu. Iya kayaknya aku harus mulai. Nah jadi tadi abis ketemu sama Sinta, kita jalan kaki dulu sekitar 700 meter. Tadinya mau divideoin tapi tahu dicopet. Jadi aku jalan sama Pak Kembu dan sekarang udah di Kisah Manis. Di sini enak kopi apanya Pi? Kasih rekomendasi. Cranberry coffee-nya enak banget ini. Ini mirip sama kayak yang ada di Fore, tapi di Fore udah nggak ada ininya apa? Udah Forema seasonal gitu ya. Nanti aku tunjukin kopinya, terus kita juga pesan kayak apa tadi? French fries. Ini coffee shopnya lucu banget, aku tunjukin ya. Jadi karena kemarin waktu aku bikin konten tentang oplas, salah satu pertanyaan yang banyak ditanyain adalah, kok bisa sih suaminya ngizinin oplas? Ngapain oplas kalau misalnya udah punya suami? Suaminya kan udah sayang banget. Nah, kita bakal tanyain sama, mukanya biasa aja. Kita bakal tanyain sama Pak Kembu, bagaimana dia menanggapi hal-hal tersebut. Yang paling banyak ditanyain itu adalah cara minta izin ke suami. Kan dia minta izin lu. Oh iya, aku minta izinnya cuman bilang aja sih kayak keresahan aku ya. Kayak Pit, kayaknya muka aku udah turun deh. Ini pipi aku udah turun deh. Terus aku udah pernah tarik benang kan ya. Jadi kamu udah pernah lihat gimana bedanya sebelum tarik benang dan sesudah tarik benang. Nah, setelah itu apa yang membuat kamu mengizinkan itu yang banyak ditanyain loh Pit? Ya kan maksudnya gua tahu itu dari dulu lu pengen dioperasi. Sebenarnya kan karena gue ngelihat udah sering ya tarik benang gitu ya berulang-ulang kan sakit ya kali berulang-ulang. Sedangkan kalau dioperasi kan pernah gue tanyain kalau biar maintain panjang tuh mending diapain sih, karena kalau ditarik benang tuh paling cuma 3-6 bulan ada ya, berapa bulan? 4-6 bulan lah. 4-6 bulan. Terus berapa sekali untuk tarik benang? 4-6 jutaan juga sama. Nah berarti kalau setahun lu melakuin berulang-ulang udah sakit, mahalnya. Ya, ada juga nambah gitu ya, berkali-kali berulang-ulang sakitnya itu kan berulang-ulang. Mending ya itu pertama ya dari segi uang dan ininya. Tapi kalau concern gue, maksud gue gini, kan gue punya keinginan pribadi lain. Seperti apa ya? Gue nggak banyak mau sih ya gue ya. Paling gue sih berbau main game. Paling kalau misalnya pergi punya hobi dan passion tersendiri ya. Iya beda. Gue kan lebih kayak elektronik ya. Terus menurut gue ya itu kan keinginan lo. Dan gue jamin lah semua cewek mungkin keinginan utamanya kan pengen tetap jadi cantik ya. Menurut gue sih normal-normal aja. Jadi apalagi itu udah dikomunikasiinnya lama, kita udah saling ngobrol dan kita terbiasa ngobrol. Jadi kita udah tahu keinginan masing-masing. Jadi ya nggak masalah. Nggak masalah menurut gue. Nggak gitu. Kesel. Ada takut nggak? Takut mukanya berubah? Awalnya iya.
Sebenarnya Itu di juga detik. lama ya, kayak sampai Iya. approve gitu ya. Nah, karena kan kita sempat mikirnya mau yang mana nih, ada beberapa nih, ada di Thailand gitu, apa di Korea. Apa di Indonesia juga Iya, apa di kan. Indonesia ada. Nah, sampai kita ngelihat kalau dari hasil-hasilnya kita cocoknya kayaknya Korea aja aja. deh gitu. Nah, pas waktu lu dioperasi itu, pas lu udah pas awal, gua justru pas dari awal sampai ke lu sebelum ke Korea itu nggak sama sekali, biasa aja. Tapi begitu di detik lu ke Korea, pas Baru gua masih di ini kan, masih di Indonesia gitu, gua ngerasa aduh ini kalau mukanya berubah gimana gitu. terus nanti pas lihat di perban pertama itu Ya gimana? sarung payet, Ratna sarung payet yang gue lihat pertama kali. Aduh aneh banget sih itu, bayangin mukanya gemuk banget. Terus yang paling parah di saat aku lagi panik kayak, Fit ini muka aku bakal balik lagi nggak ya? Respon dia tuh bukan menenangkan, malah gini, iya ya, nanti bakal balik lagi. Iya, gue juga takut. Apalagi nggak, lu kan pas waktu gue telepon pertama kali kan baru abis operasi banget gitu. Suaranya nggak ada. Bisa ngomong. Gitu. Siapa yang nggak takut coba? Nggak, aku lagi panik, muka aku bengkak, terus Coba nanti liatin gambarnya kayak gimana. Nggak balik lagi. Respon dia tuh bukan yang tenang aja, enggak, dia tuh malah gini, ah iya ya, aduh nanti kalau nggak balik lagi gimana? Makin panik nggak tuh? Iya makanya. Siapa yang nggak panik coba? Ini ada satu pertanyaan nih, aku udah save ya gitu. Apa? Sudah punya suami, masih nggak nerima pemberian Tuhan. Kamu sendiri sebagai suami, memang harusnya kalau udah punya suami nggak usah atau gimana sih responnya? Respon terhadap lo operasinya? Kan kata dia udah punya suami, ngapain oplas? Nah kamu sebagai suaminya sendiri, sependapat nggak dengan orang ini gitu bahwa ya udah kalau lo udah punya suami tuh nggak perlu oplas-oplas? Enggak sih, karena kan setiap orang itu kan keinginannya beda-beda ya. Kalau misalnya kita, ini menurut gua ya, kan tiap orang beda-beda ya. Kalau kita merasa gini, pemberian Tuhan kayaknya udah cukup ya. Udah kalau gitu ngapain kita cari uang? Pertama, kan semua udah pemberian Tuhan. Kenapa masih harus dicari kalau gitu? Ya. Menurut gua ya. Berarti setelah punya Jadi suami kalau juga nggak udah punya apa-apa mobil, dong. kenapa orang mesti ganti mobil? Ya, berarti setelah punya suami juga nggak apa-apa dong kalau mau oplas. Kalau menurut gua ya nggak apa-apa. Nah makanya itu ya, kan tiap orang ada yang menerimanya beda-beda. Kalau gua kan tumbuh dari keluarga yang melihat sesuatu mungkin ya. Gua tumbuh di sekolah gitu ya. Jadi orang yang menerima hal yang kayak oplas dan sebagainya itu kayak udah biasa aja gitu. Mungkin Nah, karena ketemu sama orang-orang yang gua punya kenalan nyokap dulu yang mukanya oplas. nah jadi sudah Jadi biasa ngeliat yang gitu mungkin, sehingga ketika lu mengajukan, aduh kayaknya pengen oplas deh mengingat ini kita bolak-balik waktu itu lu Iya, tarik iya. benang gitu, jadi ya biasa aja sih, nggak masalah gitu. Dan ada juga yang nanya katanya kalau misalnya suaminya tidak mencintai dengan tulus. Jadi suaminya hanya cinta fisik saja karena istrinya dibiarkan oplas. Cinta fisik, cinta fitri nih, aduh bapak banget ya. Udah Biasa nggak aja gue mungkin. sama karena Nggak, yang jadi lu berarti cinta fisik doang dong ke gue karena lu mengizinkan gue oplas, tidak mencintai kepribadian. batin, gue sih cinta batin ya, gue jujur ya. Mata batin gue tuh cuma Ari. Jadi kalau lu belek, ukirannya tuh cuma Ari. Gue cabut, mati gue. Makanya nggak bisa dibelek. Udah ditutup berangkas. Lu tau gak sih berangkas besi gitu? Aku agak Tau gak sih? tahu. Berang. Jadi gini, suaminya tuh cuma cinta fisik doang, nggak tulus karena nyuruh istrinya oplas. Kan gua nggak nyuruh Iya, masalahnya. tapi ngizinin. Ya mengizinkan karena lu yang minta. Lalu kita kan bersepakat gitu bahwa ya kalau misalnya lu oplas tujuannya apa? Tapi karena- cinta lu tulus nggak? tulus ya, Mukanya lu. tulus lah. Sejauh ini sih masih tulus ya, tulus lah. Ada yang komen juga katanya itu suaminya nggak mengingatkan apa? Ngingetin apa tuh? Doa. Ya, nggak tahu, pokoknya kok suaminya nggak ngelarang, nggak mengingatkan istrinya soal oplas itu bahaya lah atau berdosa lah. Bahayanya kan udah kita percaya sama dokter, kita pilih klinik yang oke. Ya kalau kayak gitu sih kita setiap ngelakuin apapun resiko bahayanya kan akan ada. Kan ada ya. Cuman gue percayanya karena dokter. Ya, di dan Korea, sedikit ya. tips ya buat kalian ya. Jadi tips buat kalian yang kira-kira harus minta izin entah sama pacar, entah sama orang tua, sama suami gitu ya. Saat mau oplas,
do your research. Jadi sebelum oplas itu kalian harus nyari dulu informasinya, harus tahu alasan pengen oplas, resikonya ya Fit ya. Benar. Jadi harus disampaikan ini tuh. Nah ini nih, karena mungkin kenapa akhirnya gue menerima risiko itu. Pertama tiap hari, lu kan kita nonton sama-sama dong orang yang oplas. Iya. Dan kita lihat hasil jadinya tuh Seperti rata-rata apa? gimana. Kita research dulu bener. Jadi kita tahu teh ya, pasti kan ada kata tehnya lah. Dia emang bener sih guys, lama-lama kayak Guys, kabayan. ganti aja lu gue nih ya kan, karena aku disangka orang Sunda nih ngomongnya. Ya. Jadi ya, karena kita sering nonton Iya. berulang-ulang, jadi kita sering udah kebiasaan jadi nontonnya, jadi kita udah nggak khawatir lagi karena udah ini aman, hasil jadinya rata-rata dari orang yang hasil operasinya di Korea itu dengan dokter yang terpercaya bagus, nggak ada masalah. Ya. Itu sih karena research dulu, jadi guanya sih santai gitu. Jadi aku juga ngumpulin testi-testi dari klinik dan dokter itu kan. Iya. Jadi ini nih yang mereka kerjain. Jadi mereka tuh nggak asal-asalan gitu. Sehingga di saat kita menyampaikan tuh bukan cuman kayak aku pengen oplas supaya cantik, nggak kayak gitu. Bahkan resiko terburuknya pun aku kasih tahu gitu. Kalau facelift itu operasinya besar, resikonya apa. Facelift tuh nggak bisa digabungin dengan operasi apa, bla 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 segala macam. Tapi so far bagaimana Pak hasil operasi saya? Sejauh ini ya kalau gua ngelihat dari pertama kali habis operasi sih, waduh. Dulu gua pikir akan berubahnya parah. Ternyata semakin mengecil sih. Enggak sih, masih peninggalan Jiglisius yang aslinya masih ada di situ yang asli. Ini kan udah Jiglisius. Coba bibirnya gimana gue kalau ngomong? Awalnya gini nih bibirnya nih. Karena memang berubah jadi gitu ya kayaknya. Ya, emang. Ini ketarik, jadi gitu, Yang mata paling jadi ngebelalakan. disadarin sama mama aku juga bibir, bukan hidung, bukan apa. Dia Iya. jadi nanya kayak, kok bibirnya manyun gitu sih gitu. Iya benar. Bibir sama mata sih yang paling matanya jadi lebih Iya. terbelalak Nah gitu. itu juga mata tuh, aku sempat panik kan, kayak mata aku gede banget kan. Pas awal-awal aku nanya sama dia, Fit ini mata aku kayak melotot banget ya, gimana? Aku pikir dia bakal jawab gini, enggak itu lagi bengkak. Dia tuh responnya gini, iya ya, serem loh muka lo. Iya kan? Dari awal tuh udah kayak gitu. Iya, tapi lebih lu ngeri nggak- lagi kalau sebenarnya ngeliat pertama kali loh. Gini banget. Pertama yang pas di mana? Yang baru nyampe gue di Korea, Yang di Perban. itu sih wah itu mah kayak udah lagi berapa hari nggak mandi lagi ya, jadi kayak usem Dia banget. ketemu aku nggak mau dekat-dekat dong, Iya, kayak soalnya menjauh. nggak mandi. aku tanya kenapa serem sama Dan sama Perban? ngilu juga, maksudnya kan takut kegeser dikit Iya iya. hidungnya, ininya. Sampai Soalnya ininya sekarang guys nih, juga ininya kan dijahit iya, nih di sampai sini tuh. nih. Nah gue Sini ngeliat juga tuh. masih ada bentuk yang aneh kayak Jadi gitu. gue ngilu ngeliatnya. Ini juga masih memar nih. Tadi Tuh. aku pas di IG story pada nanya, Kak, itu memarnya kenapa? Warna Katanya. kuning kayak dibetadinin terus. Iya iya, sini juga masih memar. Ya udah itu aja ya. Iya. Ada lagi yang mau disampaikan? Buat kalian yang mau operasi, udah stop sampai di situ biar nanti mereka nanya apa lanjutannya. Kalau buat aku pribadi kan ada yang komen gini ya, udah punya suami yang sayang ngapain sih operasi, udah punya suami ngapain sih operasi. Kita sebagai perempuan hidup kita tuh nggak berakhir saat punya suami dan punya anak. Saat punya suami dan punya anak kita masih boleh gitu punya keinginan apapun itu. Cuma mungkin saat kita punya keinginan sekarang tuh kita harus berdiskusi untuk mewujudkan keinginan itu ya, Betul. ya. Karena mungkin bisa aja secara biaya itu kan harus dirembukin berdua. Terus secara keselamatan harus dirembukin berdua. Jadi bukan berarti dengan aku udah punya suami, aku tuh nggak boleh lagi mempercantik diri, nggak boleh lagi ingin merasa cantik hanya karena suami aku tidak mengizinkan. Aku operasi atas keinginan sendiri, diskusi dulu sama suami aku, sampai akhirnya suami aku approve oke. Itu juga yang paling dia khawatirin itu lebih karena keamanan, kesehatan, dan nanti takutnya jadi aneh. Ya, dia paling khawatir Jadi tuh berubah, itu. gue takutnya Ya. tuh berubah banget. Ternyata itu pentingnya memilih tempat operasi yang kalau bisa sih jangan merubah wajah kita lah. Ya, makanya kalian mungkin lihatlah banyak yang komen hasil OP-nya nggak terlalu berubah karena memang itu udah sesuai requestnya. Kalau misalnya ada seputar pertanyaan buat aku sama Pak Kembu, kalian tulis di kolom komentar. Jadi kalau tadi kan aku ngeliat Sinta lagi ada di pasar influencer gitu. Ternyata di cafe yang aku baru datang ini juga ada. Jadi aku mau jalan-jalan sekalian ngeliat ke situ kalau ada yang lucu kita mau beli. Boleh belanja Pak Kembu? Tapi Pak Kembu yang bayar ya. Gue kayak opa-opa. Pak Kembu. Opa Gangnam Style.
peace. Stay humble in these streets, yeah. In these streets. Let's go. Playground parks with the trees and the cars. Brownstone buildings with the kids on the porch. Murals on the walls for the ones that we lost. Bodegas on the corner, let me see what's in store. Subway stations with the maps and the cars. Summer cookouts, uncle got the sandals on. Statue of Liberty, we holding up the torch. If they ask where I'm from, tell them this is New York. We from the home of the biggie, people blowing they ciggies, and these girls going wild.